Nah, ada pangeran selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Ini kan harus oning. Ini harus tahu kita artinya. Setiap kita zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu harus tanamkan dalam hati dan harus ngerti. Kalau kita baca zikir la ilaha illallah atau tahlilan yang kita dengar, tahu dengan artinya, maka kencerene pun lebih rajah, lebih muljah, lebih bagus daripada orang yang berzikir la ilaha illallah hanya tahu bahasa Arabnya saja. Jadi mun ring metura sampean ring metu cak meturana la ilaha illallah, ada pangeran selain Allah. Tak ada pangeran selain Allah. Leres sih. Cak meturana napa biasa ring metur. Ada pangeran selain Allah. Ini kan harus beda ya Athena. La ilaha illallah, tak ada pangeran selain Allah. Kalau orang Indonesia tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan la ilaha illallah ini selain kelak hanya oning la ilaha illallah alai kanjaran, pas orang yang oning artinya lebih besar pahalanya. Pas omon orang oning dia hakikat dah, ni kan lebih tinggi boleh. Jadi beda la ilaha illallah dan tahlilan sambian bi orang alim, bi orang seahli musyahadah, orang wali lain. Tak kira pada ganjarnya. Jadi bersitung cerita beda dan lagi pengucapan la ilaha illallah bersitung orang wali dalam kampung ni kebakaran. So kampung ni kebakaran. Kebakaran dalam kampung dan tempat itu kebakaran. Akhirnya ngadu. Anu kampung kula kebakaran ketina apa nikah ni serba penduduk ni akapatian. Kenapa? Apa jawabannya seorang wali ini sehubungan dengan kalimat Allah? Orang wali datang kan masa kebakaran. Yang tadi dia orang wali ni kah? Di syekh ni kah? Pas kau tabu la ilaha illallah padam. Ini kelas la ilaha illallah orang se depan Allah. Apa ada di kula sambian? Dikira aku udah kebakaran kau ni kula. Ustaz bila kebakaran. La ilaha illallah. Masa tak kira padam. Lain karena derajatnya beda. Jadi la ilaha illallah na orang hanya seorang atikir la ilallah, ben orang seorang artinya beda. Ben orang tahu dah hakikatnya ni kebeda boleh. Ini kan salah satu contoh. Pon ki jelas ki. Jadi untuk kita anak-anak, santri-santri, kita khususnya kalau kita tahlilan la ilaha illallah itu barengi dengan artinya. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada pangeran selain Allah. Itu harus supaya kerjanya lebih raja. Atau setop contoh boleh. Allah na sambian, kula berang sambian, bi Allah na mursyid kan beda. Mun seorang guru mursyid, Allah nangis kapi. Mun kula berang sambian, Allah ada senangis. Ini kan contoh. Ini kan kalimat Allah. Kenapa boleh la ilaha illallah? Beda jauh. Jadi gunanya kita ngaji ini selain kita tahu la ilaha illallah itu adalah zikir, kalimat tauhid, kuncinya surga, kalimat penyelamat dan sebagainya, kita harus tahu artinya bahwa la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah dalam alam semesta ini kecuali Allah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan fikih. Kata musannif, faslun alamatul bulughi thalathun. Tanda-tanda dewasa baligh itu ada 3. Jadi kalau orang baik itu laki-laki ataupun perempuan, kalau sudah ada tanda salah satu 3 ini, berarti orang ini sudah mencapai batas baligh atau dewasa bahasa Indonesianya. Itu sudah berkena itu hukum-hukum Islam, wajib puasa, wajib pajak, wajib ini. Itu sudah mulai haddut taklif, sudah mulai mereka harus kerjakan. Kalau belum baligh, belum. Kalau ada tanda-tanda 3 tanda ini, salah satunya aja mengenai kita atau menimpa kita atau kita alami, maka otomatis orang tersebut
balik dewasa. Maksudnya dewasa Ustaz, wajib tapi kasa hujung, pasah, ini itu semua yang disyariatkan oleh Allah itu sudah berlaku. Itu maksudnya balik. Saya pertama beda balik umur. Ada orang tu balik umur. Itu berapa umur Ustaz? 15 tahun. Kalau orang baik laki-laki, perempuan, kalau sudah ada tanda satu ini, umurnya sudah 15 tahun, maka otomatis orang itu balik. Ini salah satu. Ini balik umur ini biasanya paling akhir. Pokoknya mun beda laki-laki ring bini, laki perempuan, kalau sudah bencong sekalipun, kalau sudah capai umurnya 15 tahun, itu otomatis balik. Itu berlaku semua hukum. Yang perlu kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, 15 tahun ini beni hitungan Masehi. Ini keperluan bulan-bulan Arab. Jadi hitungannya itu bulan Arab. Misalnya anakku ini kan Muhammad Zain kan lahir kemarin tanggal 7 Syawal, itu jam 9 lewat 7. Tertinggi hitungan nikah. Dari badan anak bayi itu keluar semuanya, terpisah dari rahim ibunya, sudah dilahirkan, keluar semua badannya, itu sudah berlaku hitungan hijriahnya. Kapan? Misalnya kita ambil contoh yang pas lah. Tanggal 1 Muharram jam 1 siang anak ini lahir. Terlepas badannya dari rahim ibu, lahir. Dari situ terhitung kalau sudah berjalan 15 tahun hitungan hijriah ya. Begitu tanggal 1 Muharram 15 tahun yang lalu, pas jam 1, di situ dia sudah balik. Saya ulangi lagi, hitungan 15 tahun ini bukan hitungan Masehi, tapi hitungan hijriah atau bulan-bulan Arab. Inilah pentingnya kita mengetahui, menghafal bulan Arab. Dan pentingnya kalau kita punya anak, jangan cuma catat Masehinya. Tanggal 11 Februari 2025. Jangan lupa, karena ini berkaitan dengan syariat. Tulis hijriahnya. Tanggal kenapa makin di bulan Madura? Jangan Madura. Bulan Arab. Oh, tanggal sekarang Zulhijjah tanggal berapa Ustaz? Tanggal Zulhijjah. Itu harus catat, misalnya lahir dan bintang anak. Selain Masehinya itu untuk nanti akte kelahiran, hijriahnya itu untuk agama. Tulis. Dungkadu belum cuma lembek tak ada lagi. Kalau zaman dulu tuh jarang. Jangankan hijriahnya, Masehinya kadang tidak dicatat. Kenapa umur sampean mbak? Tahun ning dek, tahun ning nak lembek tak catat. Lebih parah lagi. Jelas ya? Jadi penting hijriah ini. Kita ajarkan ke anak-anak itu kalau bisa hafal bulan hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah makin ini. Nah, nanti tahun baru yang akan datang malam Jumat ini itu masuk 1 Muharram. Muharram itu tanggalan atau bulan pertama. Makanya tahun baru kita itu bukan Januari tapi Muharram, itu tahun baru Islam. Kalau Januari tahun baru Masehi. Terus hitung nggih. Nomor 2, tanda balik ini baik laki-laki ataupun perempuan kalau sudah keluar mani, keluar sperma. Dalam kitab dijelaskan nomor 2 itu adalah wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin. Kalau laki-laki perempuan keluar mani dengan syarat umurnya sudah 9 tahun, berarti dia sudah balik. Misalnya ada anak-anak
Bah, saya keluar mani, bah. Bah. Berapa umurmu nak? 8 tahun. Oh, bohong. Minimal orang itu, laki atau perempuan keluar mani itu umur 9 tahun. Kalau sudah umur 9 tahun keluar mani, berarti dia itu balik. Batasnya, ingat, batasnya berapa? 9 tahun. Ataupun tahdidiyah, takribiyah itu nanti ikhtilaf ulama. Jadi kalau anak kita sudah bilang saya keluar mani pak, baik anak kita putri ataupun putra, tanya dulu umurnya. Oh, anak saya ini belum 9 tahun, kok bilang keluar mani? Bohong dia, berarti bukan mani yang keluar itu. Mungkin air kencing atau air lain. Syaratnya itu 9 tahun. Kalau sudah keluar mani, berarti dia itu sudah dihukumi baligh kalau laki-laki. Kalau perempuan balighah, dewasa sudah. Alamatul buruk salasun tamamu 15 sana fi dzakar wal unsa wal ihtilamu fi dzakar wal unsa di sini. Jelas lagi. Jadi saya ulang lagi, yang pertama tanda-tanda balik itu ada 3. Pertama umur 15 tahun. Tahunnya hitungan Hijriah atau bulan-bulan Arab. Yang kedua mimpi basah kata orang sekarang. Tapi lebih jelasnya keluar air mani kalau umurnya sudah 9 tahun. Keluar maninya itu gimana Pak Ustaz? Baik dalam keadaan tidur atau mimpi basah kata orang sekarang. Tidur, mimpi pas keluar mani. Atau dalam keadaan terjaga, sadar gini. Naudzubillah. Misalnya ada seorang anak atau laki atau perempuan lihat film porno atau lihat di HP ini sekarang ini lagi musim. Kemudian dia keluar mani. Itu kan dalam keadaan jaga. Kalau dia betul-betul umurnya 9 tahun, baik perempuan atau laki, maka otomatis dia itu balik. Jadi keluar mani ini tidak harus tidur, tidak harus mimpi basah. Baik pun terjaga, atau misalnya ada anak laki atau perempuan lihat orang atau lihat lewat jenis, menghayal lalu keluar mani. Saya dalam keadaan terjaga, iya. Itu namanya sudah balik dengan syarat umur 9 tahun. Yang terakhir ini yang laki-laki, bapak-bapak tidak saya ikut campur. Ini khusus untuk perempuan. Bu ibu dengarkan, yang punya anak perempuan ini. Ini laki-laki tidak ikut campur. Tanda yang ketiga itu khusus bagi yang perempuan. Apa itu? Kalau sudah haid. Itu pun harus umurnya 9 tahun. Jelas? Jadi tanda yang nomor 3 ini khusus bagi wanita perempuan. Bu ibu yang punya anak perempuan, perhatikan anaknya. Kalau sudah umur 9 tahun, jaga-jaga, antisipasi, takut-takutnya dia haid. Kalau dia berumur 9 tahun kemudian dia mengatakan saya keluar darah bu, berarti anak ibu, putri ibu, khusus perempuan ini, berarti dia sudah balik. Saya jelaskan sedikit tentang umur 9 tahun khusus untuk putri atau anak perempuan ini. 9 tahun yang di sini selain hitungan hijriah itu minimal 9 tahun kurang 16 hari. Perhatikan ibu. Kalau anak itu 9 tahun kurang 16 hari, kemudian keluar darah haid, berarti anak ibu itu, putri ibu itu balik. Berapa genapnya Ustaz? Pastinya hitungannya seperti ini. Berarti kalau 9 tahun kurang 16 hari, berarti berapa umurnya? 8 tahun, 11 bulan, 14 hari. Cuman lebih jelasnya fikih global aja, umur 9 tahun. Tapi rincinya, kalau putri ibu atau seorang wanita sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari, tepatnya 8 tahun 11 bulan, berapa Ustaz itu? 8 tahun 11 bulan 14 hari, atau genapnya 9 tahun, berarti anak itu sudah balik. Paham kira-kira gitu? Ngerti bu? Ini ibu-ibu ini penting, ini punya anak putri, jaga, catat tanggal lahirnya. Kalau sudah berumur 9 tahun atau kurang 16 hari, 8 tahun 11 bulan 14 hari, kemudian keluar darah haid, maka otomatis anak ibu, putri ibu balik.
Kalau tidak sampai 9 tahun, bohong. Bukan darah haid itu. Jadi itu tanda-tanda dewasa atau tanda-tanda balik. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa dijelaskan di sini setelah rukun Islam, rukun iman, kok langsung tanda-tanda balik Ustadz? Kok tidak wudu, sholat? Ini kan lebih penting. Justru ini lebih penting. Karena berkaitannya dengan hukum agama. Kalau orang belum balik, tidak apa-apa tidak sholat. Anak kecil itu kayak anak saya itu kan belum balik. Tidak apa-apa, tidak wajib sholat. Puasa tidak wajib. Semuanya tidak ada yang wajib. Kerjaannya itu ya, kalau dia sholat, anak yang belum balik itu dapat ganjaran, dapat pahala sunnah. Ganjarannya untuk bapak ibu yang mendidiknya. Itu untungnya kalau kita punya anak disekolahkan atau dibelajarkan atau ngajikan. Pak, ibu yang dapat itu sebenarnya ibu itu harus terima kasih, bapak orang tua itu harus berterima kasih. Kalau anaknya belum balik, dia mau belajar, ganjarannya selama dia belajar, pahalanya itu dikasihkan ke orang tuanya atau walinya yang menanggung dia dalam belajar. Bapak ibunya sudah tidak ada Ustaz, yang nyekolahkan dia, yang belajarkan dia, masukkan madrasah dia, masukkan pengajian. Siapa? Pamannya. Ya pamannya yang dapat. Jadi tidak ada ruginya bapak-bapak, saudara-saudara mengajikan anaknya, mengajarkan ilmu agama khususnya atau ilmu umum. Karena pahalanya itu, walaupun bapak ibu diam di rumah tidak bekerja, pahalanya mengalir. Anaknya baca bismillah, baca alif, ba sampai iya, itu pahalanya. Satu huruf dalam Al-Quran berapa? Pahalanya 10. Bapak kok rokoknya roh mana? Anaknya baca bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu dapat orang tuanya? Coba. Gimana enaknya jadi orang tua? Kalau orang tua itu mau mendidik anaknya. Orang itu anak kok rokok, di roman pingobian, atau bahkan bercanda. Tapi pahala selalu mengiris. Cuman sayangnya, kita ini kadang lalai selaku orang tua, tidak mau mengajarkan anaknya tentang Islam. Tentang hukum-hukum Islam. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Manabi berdasar kurang jelas atau kurang faham, boleh ditanyakan langsung. Ada yang belum jelas, adik-adik saya ini. Kalau yang tua-tua ini insyaallah faham semua. Walaupun tidak semua sih. Ada. Ini anak saya mau saya tanya ini. Ummu Kulsum, Mimi, ada yang mau ditanyakan? Ada? Mimi, berdiri. Ini santri-santri saya. Mimi, berdiri. Mau saya tanya, bapak tanya nih. Berdiri, Mimi. Nanti mau dikasih hadiah sama Ustaz Adnan. Tanda balik ada berapa? Ada? Ada 3. Mau dikasih hadiah. Dapat uang saya. Ada 3. Kalau anak perempuan haid itu umurnya berapa? 9 tahun. Kalau laki atau perempuan keluar air mani, udah anak kecil ini tidak ngerti ya. Umur berapa nak? 8. Oh, pas. 9. Tidak jadi hadiahnya. Alhamdulillah. Ya, bagus. Ucum, Ummu Kulsum. Kalau orang balik umur itu balik karena umur berapa umurnya? Berapa? 15 apa? Tahun. Ngitung tahunnya tahun Hijriah atau Masehi? Hijriah. Apal bulan Hijriah? Kasih Ustaz. Biar saya tes anak saya sendiri sebelum tes anak orang lain. Takut kena. Sebutkan bulan-bulan Hijriah. Kasihan. Mereka akan nakal. Mana? Sebutkan bulan Hijriah, Muharram. Pegang juga nih. Hafal? Tidak hafal?
Muharram. Muharram, Terus, Safar, terus, Rabiul Awal, terus, Rabiul Tsani, terus, Jumadal Ula, terus, Jumadal Tsaniyah, terus. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau Idul Fitri itu bulan apa? Syawal, Kalau Idul Adha? Untuk kalau deki biku tak tahu. Dul Hijjah. 100 apa? 100.000. Enggak bau. Kalau tahun baru Islam bulan apa? Wah, masih komprom. Oh, Muharram. Pintar, bagus. Moga-moga Allah ngasih pahala. Udah, Ustaz. Besok-besok biar lebih semangat panitia ini nyiapkan hadiah, betul. Utamanya untuk ustadznya. Mana bi pada boleh? Tak lagi Isan. Kurang berapa menit? 15. Saya tanya Ustaz. Oh, silakan Pak Ustaz. Mudah-mudahan dapat hadiah ini Ustaz. Amin. Pastinya dapat pahala. Dalam mendidik anak, tadi kan dikatakan bahwa di umur 9 tahun ada kemungkinan dia sudah balik. Betul. Lalu kita punya anak nih, kira-kira di umur berapa kita sudah wajib mengajarkan anak, memerintahkan sholat, puasa, apakah langsung di umur 9 tahun itu atau sebelumnya Ustaz? Oh iya. Ya, betul. Jadi tadi itu kan kalau ada kemungkinan orang itu balik minimal umur berapa tahun? 9 tahun. Itu pun kalau keluar mani ataupun yang perempuan haid. Tapi kalau tidak ada tanda itu, otomatis kalau balik umur berapa? 15 tahun hitungan Hijriah. Lalu kita selaku orang tua kapan harus mendidik anak tersebut? Kalau 9 udah jelas ada kemungkinan takut dia balik pada waktu itu udah jelas, kita wajib kalau sudah balik. Maka agama memberi tuntunan hendaknya bagi orang tua ini wajib memberitahu anak, mengajarkan anak ketika umur 7 tahun. Umur 7 tahun nih orang tua wajib. Tapi bani wajib lain, fardu kifayah. Sudah diajarkan ilmu agama. Makanya SD itu minimal umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena 7 tahun ini batas tamyiz. Tamyiz itu syarat sesuatu ibadah bisa sah itu minimal tamyiz. Contoh, saya mau niat atau saya mau sholat. Kalau dia sudah tamyiz maka sah sholatnya. Tapi kalau belum tamyiz tidak sah. Maka 7 tahun ini standar umur anak dia itu mencapai batas tamyiz. Maka bagi orang tua dianjurkan bahkan diwajibkan secara fardu kifayah untuk mengajarkan mendidik anaknya tentang hukum-hukum agama. Untuk supaya ketika umur 9 tahun atau 15 tahun paling akhir dia balik, tidak susah lagi orang tuanya mengajarkan alif, ba, mengajarkan wudhu, mengajarkan mandi, mengajarkan ini itu. Tidak susah lagi karena sudah dilatih sejak umur 7 tahun. Jadi kalau sudah umur 7 tahun masukkan sekolah umum, ngajikan ke madrasah. Saya lebih semangat Ustaz. Sebelum umur 7 tahun anak saya sudah saya masukkan pendidikan. Oh lebih bagus. Dapat pahala juga, sunnah itu namanya. Jelas nih, jelas saudara. Jadi 7 tahun itu keterangan ulama itu fardu kifayah bagi orang tuanya atau walinya mengajarkan anak atau mendidik anak. Baik dididik sendiri atau dimasukkan ke lembaga-lembaga pengajian terdekat. Wajib. Kalau enggak, orang tuanya dosa. Itu namanya fardu. Kalau enggak, orang tuanya dapat dosa atau walinya. Jadi mau lebih tahun ini ke acari ternyata. Saya dulu dimondokkan orang tua itu kelas 4 SD malah. Umur 11 tahunan gitu. Apakah kenapa kita umur 7 tahun dimasukkan sekolah udah
wah berontak-berontak gini, karena itu kewajiban orang tuanya. Nanti orang tuanya yang berdosa kalau tidak disekolahkan, diajaran. Nah, kalau sudah 7 tahun itu batas tamyiz namanya. Tamyiz itu karena biasanya umur 7 tahun tuh bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa bisa cebok sendiri. Itu ukuran tamyiz. Misalnya anak itu bisa minum sendiri, makan sendiri, cebok sendiri, berarti anak itu sudah tamyiz. Itu biasanya rata-rata umur 7 tahun. Dan 7 tahun ini, tamyiz ini merupakan syarat sah tidaknya suatu ibadah. Kalau belum tamyiz, tidak sah ibadah. Mau wudhu, mau sholat itu semuanya pekerjaannya tidak sah. Karena belum tamyiz. Ini pentingnya. Kiranya ini saja mungkin ada Pak Ustaz. Musyawarah ini ya, bukan nanya. Ini musyawarah. Apa saya ekonomi, toreh tanya aki. Apa yang bapak-bapak ibu tidak ketahui, kita musyawarahkan. Bukan tanya Pak Nasiki ini kok tanya banyak Pak Ustaz. Berarti Pak Ustaz lebih alim. Bukan. Musyawarah namanya. Ya silakan Kak. Sambil nunggu isya nih. Yang satu dua yang sama, satu beda. Khusus untuk anak perempuan ini berbeda karena di situ haid. Lah, tadi batasan umur ini adalah umur 9. Untuk keluarnya haid atau mani. Seandainya antara laki-laki dan perempuan walaupun batasan akhir adalah 15 tahun ya. Lah, keluar mani atau yang perempuan haid itu keluarnya itu saat sampai 15 tahun, apakah batasan 9, 10, 11, 12 dia sudah masuk wilayah balik apa belum? Maksudnya laki-laki kok tidak pernah mimpi ikhtilam atau keluar air mani, atau di dunia nyata juga tidak pernah keluar mani setelah 15 tahun, sama dengan perempuan di dalam haid. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada 3 fase ya. Ada istilah mumayyiz, itu kata sifatnya itu tamyiz. Kalau orangnya itu namanya mumayyiz. Ada mumayyiz, ada mukallaf, ada baligh. Kalau mumayyiz ini ukurannya tahu bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Itu standarnya umur 7 tahun. Itu tamyiz atau mumayyiz orangnya itu. Kalau baligh ini barusan kita jelas. Oh ini orang sudah baligh, sudah jelas dengan salah satu tanda 3 tadi. 3 tanda tadi. Kalau mukallaf ini adalah orang yang berakal, yang baligh. Ya tentunya Islam ya, karena istilah mukallaf ini itu Islam, orangnya itu muslim, kemudian dia berakal dan dia sudah baligh. Ini namanya mukallaf. Ya, ada bedanya ya. Mumayyiz, baligh, mukallaf. Kalau mukallaf ini paling ujung. Satu dia Islam, kedua dia sudah baligh dan dia berakal. Itu mukallaf. Kemudian 9 tahun untuk yang keluar mani itu batas minimal tahun, 9 tahun. Jadi anak saya Ustaz baik laki atau perempuan kok belum keluar mani nih, udah umur 10 tahun, itu bukan batas harus, minimal 9 tahun. Berarti kalau belum 9 tahun dia bilang keluar mani, bohong dia. Di atas 9 tahun dia bilang keluar mani, ada kemungkinan iya. Gitu. Sampai umur 15 tahun belum keluar mani Ustaz, otomatis kena tanda yang ketiga, otomatis berarti dia balik karena umur gitu. Sebaliknya juga perempuan, anak saya sudah 9 tahun Ustaz, tapi belum head ini gimana Ustaz? Loh, 9 tahun itu ukuran minimal. Enggak tahunya dia umur 10 tahun baru head, ya berarti dia sudah balik. Dia umur 15 tahun Ustaz, belum head, otomatis balik. Balik kenapa? Balik karena umur. Nah, gitu ya. Itu supaya jelas untuk saya pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi 9 tahun itu benih betes akhir benih minimal. Jadi bisa kita tanya, mun bedereng bini, nak bini, engkau head bu, tanya aki umur atau periksa data lahirnya.
Lecak selesai tahun apa enten. Mungkin belum tahu ngocak head ngomong. Beni darah head kesah. Tak ada relok ke atau darah apa ke tak tahu lah. Sebaliknya juga kalau laki-laki bilang, saya keluar mani pak. Biar dulu cek aktenya. Kelahirannya. Udah 9 tahun apa enggak? Kalau belum 9 tahun bukan mani itu. Air kencing atau air yang lainnya. Tapi kalau sudah 9 tahun, baik laki atau perempuan, yang perempuan bilang saya udah head, umurnya 9 tahun, itu berarti sudah balik. Ataupun yang laki-laki saya keluar sperma, nonton film porno, tadi nonton film porno, keluar air sperma saya. Umurnya berapa 9 tahun? Nah, berarti sudah balik. Wallahu a'lam. Kita baca doa kafaratul majlis. Baca anak-anak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.